Halo semuanya, balik di Magang Talks. Kali ini bersama gue Reza dan rekan gue. Salsa. Kali ini kita akan bahas nih, ini adalah podcastnya anak magang, bener nggak sih? Benar. Ini cerita kita ya selama di BRIN. Betul, ini tentang apa aja sih yang udah kita lakuin di BRIN gitu. Ngapain aja sih kita, biasanya kita nggak sempat ngobrol-ngobrol nih teman-teman karena emang sibuk kerja nggak sih? Betul banget, di sini tuh kita tahu ya arti dari pengalaman, pembelajaran, terus juga cerita-cerita magang kita dari yang receh sampai yang serius tuh gimana sih di BRIN ini tuh. Nah ini dia makanya saatnya kita bahas di konten ini tersebut di Magang Talks. Magang Talks dengan judulnya itu kreatif tapi efisien cerita anak magang konten di BRIN. Nah ini kita tunggu nih keseruan apa yang udah kita lakuin nih. Oke, stay tune terus. Stay tune. Oke, Ja. Jadi menurut lo itu kesan pertama lo gimana sih, Ja, ngonten pertama kali di perusahaan BRIN ini? Kalau yang gua dapet sih yang udah selama ini kita magang kan ya. Kalau dari pandangan gua tuh kira-kira BRIN itu kan apa ya, kayak badan riset kan. Jadi harus ada beberapa struktur yang harus kita ikutin gitu loh. Tapi gue sukanya di BRIN tuh kerjanya tuh fleksibel banget gitu loh. Enggak yang kayak monoton setiap hari kan. Kalau misalkan kalau di agensi itu biasanya bebas banget kan. Tapi kerjaannya tuh kalau yang setahu gue ya terlalu monoton gitu loh, kayak ada terus kerjaan gitu. Kalau di BRIN tuh benar-benar fleksibel, lu mau setiap hari tuh nggak ada kerjaan tuh pasti ada gitu kan. Terus juga kalau di agensi kan biasanya kan kita di-push lah ya. Kita agak didorong terus lah ya, ditekan. Terus kalau misalkan di sini nih di BRIN juga kebetulan nih lagi kita pas masuk itu pertama kali lagi ada efisiensi anggaran. Itu tuh jadi tuh kita tuh di sini kayak nggak bisa apa ya, beli alat atau apa ya buat kita ngonten tuh terbatas. Terus juga di sini kan apalagi efisiensi kita kekurangan produksi, jadi kita tuh harus disemaksimalkan kita dengan kebutuhan kita gitu. Nah itu sih menurut gue jadi yang serunya, kita kayak tertantang gitu. Iya, itu teman-teman, kalau itu kayak kita tuh kayak jadi belajar gitu loh, kayak gimana nih cara memproduksi konten yang baik dan bagus bener tapi dengan di masa efisiensi anggaran. Di masa yang keadaan negara lagi kayak gini nih, tapi di BRIN tetap ngelakuin itu dengan profesional banget sih. Iya, profesional banget. Gitu ini di sini juga kita enjoy sih. Enjoy banget selama magang gitu. Gitu sih guys, kalau kita tuh nanggepnya di BRIN tuh ya fleksibel aja gitu. Fleksibel sih kita, apalagi sekarang gue lagi ngejalin konten kan ya. Itu menurut gue kalau misalkan itu konten yang nggak bisa di up, kakak Wiwit nih, kakak yang mentornya lah bisa nge-reschedule jadwalnya. Jadi kayak misalkan apapun nih, kalau misalkan kontennya belum ada, tunggu dari presetnya lah, terus kita nunggu atau apapun itu informasi, dia tuh bisa di reschedule. Seru sih di sini. Jadi kayak enggak yang harus nih ya di sini ya tanggalnya segini ya, itu enggak sih. Dia malah biasanya ngikutin jadwal kita biasanya gitu kan. Jadi karena di sini juga enggak santai, kayak bukan ya santai sih, tapi tetap profesional lah ya. Gitu. Kalau misalkan nggak penting-penting banget, maksudnya kayak bukan nggak penting, pasti penting kan, konten itu kan bakal di-up. Tapi kalau misalkan jadwalnya masih terlalu panjang, mungkin bisa di-reschedule. Malah dia kalau kayak gitu ngikutin jadwal kita. Kayak misalnya kita lagi kerjanya lagi banyak nih, nanti biasanya dia yang handle atau di-reschedule gitu teman-teman. Betul. Jadi masih seru kok, masih enjoy kita di BRIN ini. Betul. Balik lagi tentang kayak kerjaan kita sama dengan kaitannya efisiensi anggaran ya di BRIN ya. Kalau menurut gue nih ya, kalau di BRIN tuh sangat praktis sih kalau menurut gue, kayak bisa pakai HP ya, ataupun bisa dari rumah. Itu di BRIN tuh kayak gitu sih kerjaannya. Terutama kalau lu gimana? Iya, jadi bisa di kantor, bisa di anywhere sih, kita WFA lah ya, work from anywhere. Kita bisa di mana aja, asalkan kita tuh udah ada editorial plan-nya. Hari ini tuh mau ngapain, mau edit apa, terus kapan up-nya, kapan revisinya, buat ke mentor-mentor kita. Terus juga di sini tuh menurut gua editingnya tuh kita masih sama sih, pembelajaran yang kita di kampus sama yang diterapin di perusahaan ini tuh sama sih. Sama persis ya. Iya. Terus medianya tuh sama ya, tempat-tempat kita untuk membuat konten tuh sama. Jadi kita udah terbiasa juga sih di sini. Terus cara ngeditnya pun di sini pun kalau dari kayak konten dan segala macam tuh dia lagi mencoba untuk mengembangkan di TikTok sih kalau menurut gue, kayak ritme TikTok tuh kayak gimana. Biasanya kita kan sekarang megang TikTok kan kebanyakan kan gitu. Nah itu biasanya tuh kalau kita tuh bikin per minggu itu setiap hari Rabu tuh konten apa nih yang mau akan kalian up gitu.
dia kasih ide ke kita, malah dia numpain kayak adik-adik magang ada nggak sih ide yang buat di TikTok gitu. Iya, atau dia ngasih ide atau enggak kita ngasih ide ke divisi mereka Iya. ini. Jadi tuh apa ya namanya? Jadi setiap hari Rabu tuh kita ngasih tahu atau enggak kita dikasih tugas untuk membuat konten di Betul. TikTok, karena sekarang tuh sosial media dari BRIN sendiri ini lagi fokus juga apa ya, meningkatin atau enggak mengembangkan konten-konten itu di TikTok supaya lebih aktif, supaya juga BRIN ini tuh ada interaksi Betul. sama apa ya? Kayak Gen Z kita Sama, lah. iya, sama netizen lah Karena gitu. kan kalau brandingan BRIN kan kayak serius banget nih serius gitu. banget, Serius banget karena badan riset kan, apalagi kan badan riset. Karena kan orang-orang mikirnya kayak serius banget. Nah, justru di BRIN itu mau ngembangin kayak berpola pikir anak Gen Z tuh tentang Iya, riset tuh gimana berbeda sih, gitu loh gitu. apa sih riset, Gitu-gitu apa sih sih, ini, guys, jadi tuh biasanya. masih bisa berkomunikasi ya dengan Gen Z-nya sendiri Gitu. Nah, terus kayak sebenarnya di divisi media sosial juga kan atau media massa tuh dia udah punya logbook sendiri sebenarnya gitu. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei biasa kayak Iya, gitu. jadi ini kita sih apa namanya sesuai dengan jadwal Sesuai kita, jadwal plan kita aja, ya. kita awal magang sampai berakhirnya magang itu. Iya, Kita ngapain aja sih di media massa, di media sosial. Terus juga nanti kan kita switch juga kan, siapa yang di media massa, siapa yang juga yang di media sosial gitu deh. Itu sih teman-teman, gambaran besarnya di BRIN tuh masih enak lah kerjanya gitu loh. Iya, masih fleksibel. Masih Sumpah fleksibel. sih itu seru banget sih, fleksibel parah. Kita pasti nih di magang di BRIN kan pasti kan kita ada tantangan ya aja. Pasti itu udah jelas. Tantangan dan apa sih yang kita ambil dari apa ya, dari pembelajaran dari tantangan itu. Menurut lo tantangan yang ada di BRIN selama ini tuh lo udah ada apa sih di sini? Banyak sih tantangan sebenarnya, tapi kayak masih bisa gue jangkau gitu loh. Kalau gue kayak contohnya kayak ngambil footage gitu-gitu kan, pasti kan berbayar karena ada efisiensinya anggaran tuh. Ya nggak bisa fleksibel itu ngambil footage Gak kan. bisa sesembarangan itu. Betul. Terus juga tuh footage menurut gue juga susah sih, karena kan ada beberapa yang harus premium ya, harus berbayar, dan kita tuh kadang-kadang tuh ya biasanya kita juga gak dikasih Betul, sesuatu betul, ya. betul. Terus, jadi kita tuh harus nyari sendiri. Terus juga kita tuh harus pinter-pinter nih cari yang free tapi cari yang bagus footage-nya. kualitasnya. Itu kan agak lumayan susah ya. Jadi kita tuh agak teliti di situ aja ya, kita agak trigger lah ya Trigger di situ. Terus selain itu lu ada nggak sih, Cia? Ada biasanya kayak ngedit gitu-gitu kan, kayak butuh CapCut gitu kan, karena kan emang efisiensi anggaran lagi balik lagi nih gitu. Iya. Sangat terbatas, apalagi karena dulu kan sering banget ada liputan kan. Iya, dulu Apalagi di disuruh media banget. massa. Di media massa tuh dulu sering banget ada liputan ya. Gue selama berapa ya? Kurang lebih di sana tuh 4 bulan 4 lah bulan. ya. Kurang lebih tuh di sana 4 bulan semenjak ada efisiensi anggaran itu liputan tuh sekarang udah jarang banget. banget, Bahkan jarang kalau banget. ada tuh cuman sebentar. Sebentar gitu. Dulu tuh kita tuh sering banget liputan tuh paling seminggu tuh ada 3 2 kali ya. 3 kali. Sekarang tuh kayak sebulan aja bahkan bisa kehitung jari. Iya, bisa kayak sebelum Iya, 3 kali kan iya. biasa kayak gitu. Apa ya, sejarang itu. Sejarang itu. Jadi kita juga di sini tuh tantangan yang kita hadapin juga selama ada efisiensi anggaran itu ya kita apa ya, tunggu dari atasan untuk dapat job desk. Nggak, waktu sebelum efisiensi anggaran tuh kita udah ngalamin 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lah ya, di bulan-bulan Januari itu tuh kita Sebelum ditetapin ya. sebelum ditetapin masih ada omongan-omongan doang. Itu tuh kita lumayan aktif ya di situ ya. Media massa turun terus ke apa ya, Liputan ke bawah gitu. Terus juga media massa juga ada konten-konten yang menarik yang keluar bahkan dinas-dinas gitu kan. Sekarang kan udah susah ada efisiensi anggaran. Nah itu tapi bikin sebenarnya kakak-kakak di sini juga nggak enak juga sama kita gitu, karena malah kayak bingung mau magang mau diapain dikasih ya? kerjaan apaan gitu gitu. Tapi emang udah peraturan negara kayak gitu ya kan guys ya, makanya kita sebenarnya itu menjadi hambatan, tapi kita bikin nggak jadi hambatan buat kita untuk berkembang gitu. Iya, kita tetap enjoy ya Kita enjoy ngerjainnya. ngejalanin aja gitu ya. Karena juga di sini ya diarahin juga sih untungnya ya. Gitu Jadi sih. di sini masih oke lah ya. Oke. Oke, Ja, di sini kan kita Udah mau selesai ya? udah mau selesai nih. Kita hampir udah kita tuh sebenarnya 5 bulan lebih, seminggu lah ya. seminggu dikit. Iya. Terus apa sih, Ja, yang lo bisa ambil dari sini tuh? Kalau bisa dari ambil tuh pasti tuh komunikasi kan, komunikasi sama pegawai-pegawai di sini tuh sangat penting. Kalau menurut gue itu paling penting. Caranya tuh gimana Iya, kita berkomunikasi betul. yang baik.
dari kita dan untuk yang apa ya, untuk yang di atas kita gitu tuh gimana secara Betul. rekan kerja Rekan gitu kerja, ya, tuh etika gimana gitu, etikanya. itu paling penting sih guys. Terus sama kayak setiap orang, kalau gue ngerasain kayak setiap orang tuh punya versi editnya mereka sendiri-sendiri gitu, Iya. kayak punya tone-nya mereka sendiri-sendiri. Nah kalau misalkan atasan kalian minta ini, turutin aja mintanya ini gitu, sesuaiin sama editannya dia, jangan sesuaiin sama editan lo Oh gitu. iya, editan kita tuh Iya. kayak belum tentu ini tuh Bisa diterima. iya bisa diterima Iya kan? atau enggak sesuai dengan perusahaan ini. Jadi tuh kan mereka yang juga udah berpengalaman kan. Jadi menurut gua sih ya kalian harus turutin aja sih ya dengan kemauannya atasan kita ini, mentor kita ini maunya apa. Yain aja. Selagi kita bisa tuh, kita tuh sebenarnya kayak aktif bisa. Terus juga apa ya? Pokoknya tuh selama 2 kali itulah kita tuh pasti dipandang baik kok sama mentor Iya, kita. sumpah iya. Walaupun sebenarnya kalau lo bilang nggak ngerti pun, kalau lo ngelakuin pasti ntar ngerti. Iya pasti kita ngerti. Pasti iya aja dulu kata kalau Pasep. Kalau ada orang bilang kayak kerjaan ini ya, Oh, iya. iya pak, iya pak. Contohnya Reza ngapain Za? Ingat tuh Za? Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa Photoshop gua, dipindahin ke Photoshop. Canva ya? Iya nggak bisa gue itu. Tuh gue juga kayak dikasih tahu Photoshop bikin. nggak bisa. Dia nanya kan nggak bisa. Gue nggak tahu. Gue ngerti. Nah itu coba aja dulu. Tapi kalau emang udah kayak mentok banget nih, bener-bener udah nggak bisa banget, lu coba ngomongin baik-baik Iya, aja bilang dulu aja gitu. sih kayak Bu, saya nggak bisa. Iya, Bu, saya Kalau- kurang ngerti gitu. Iya, kurang ngerti. Di sini sebenarnya juga kayak nggak maksa kita untuk mengerti ya. Iya. Kebetulan juga tuh kita tuh selama di kuliah juga udah kita nerapin Iya, ya, kita terapin betul di dia, guys. apa yang kita di sini nih di perusahaan ini kita udah terapin sebenarnya di kampus. Jadi sebenarnya kita di perusahaan ya udah kita nerapin di lapangan. Di lapangan, Kayak gimana bener-bener sih? Iya tok, begitu. plek ketiplek gitu loh kalau di sini. Kalau menurut gue ya, Gitu enak gak aja sih. Jadi kata mentor gue juga yang tuh ngomong kayak iya anak-anak UNJ mah gak ribet kalau dikasih tahu, mereka tuh udah mengerti gitu. Pokoknya the best. Terus kalau misalkan di media massa, kan gue awalnya emang nggak bisa menulis berita ataupun apapun itu kan. Nah di sini gue belajar banget kayak nulis berita, cari berita. Kan gue orangnya demen baca kan. Nah itu gue di sini belajar gitu, cara gimana highlight berita yang bener. Terus kayak nyari berita yang tentang apa baik-baik ke perusahaan ini gitu. Itu gue belajar banget sih di sini, bener-bener belajar. Banyak ya Banyak positifnya banget, ya. banyak banget gitu sih. Dari yang lo nggak bisa apa-apa Nggak sampai apa-apa. bisa ya Nggak sekarang bisa. ya. Alhamdulillah bisa sih gitu. Mau lagi? Kalau diulang nanti dulu deh, mau coba ke swasta dulu gitu teman-teman. Kita next ke swasta soalnya. Gitu sih kalau dari pengalaman kita ya, semoga ya BRIN menerima anak magang lagi kali ya. Iya, menerima Nanti dari anak nextnya magang. gitu. You welcome kok. Semoga welcome. Oke. Welcome sih harusnya. Wow, mana-mana ya. Oke, jadi teman-teman, efisiensi, apalagi efisiensi anggaran itu sebenarnya bukan apa ya, keterbatasan kita untuk memproduksi media di media massa ataupun di media sosial. Jadi tuh kita tuh di sini tuh malah kita supaya lebih berpikir kreatif, terus juga komunikatif. Terus kalau menurut lu gimana lagi? Kalau menurut gua ini yang paling agak riskan karena kan balik lagi kita di lembaga riset kan. Mau ngupload konten tuh harus sesuai fakta yang kita teliti, apalagi kan harus lembaga fakta. riset teliti kan. Nah kita tuh tanggung jawab dalam konten tersebut gitu. Kalau kita kayak mengasih informasi konten tersebut tidak sesuai fakta peneliti di BRIN, kan nggak mungkin juga kan. Orang-orang tuh jadi kayak beranggapan kalau BRIN tuh kerjanya ngapain aja. Nih kerjaannya nih, sumpah nih kerjaannya. Kalau kalian nggak percaya kayak BRIN tuh kerjanya ngapain sih, riset apa? Riset semuanya teman-teman. Kalau asal kalian tahu, gue yang dulunya nggak tahu apa-apa pun BRIN kerjaan ngapain pun jadi tahu kerjaan BRIN tuh ngapain aja sih. Dia ngeriset berbagai hal. Nah itu kuncinya di media sosial tuh, ngebagi informasi buat kalian tuh supaya tahu kerjaan BRIN tuh ngapain aja, ngeriset tentang apa gitu kan. Nah itu sih kalau dari gue, jadi gue tahu banyak hal dan kayak apa ya, menyampaikan informasi tuh lewat konten tuh kayak gini loh cara yang bener lah. Gue belajar dari BRIN tuh kayak gitu Ya, sih. terus juga kalau menurut gua, kalau dari media masanya itu kayak dia tuh kan lebih ke lokal, Iya. lebih banyak lokalnya ya, banyak lokal, kerja sama-sama lokal. Jadi tuh dia kayak mengembangkan sesuatu di dalam riset ini supaya inovatif. Terus juga kayak lebih membuat apa ya, membuat sesuatu yang menjadi sesuatu lebih berharga gitu sih menurut gua. Semoga ya ini apa ya, apa yang kita dibicarakan saat ini tuh buat teman-teman yang mau magang atau yang lagi magang bisa apa ya, buat ilmu kalian Ilmu lah ya kalian. di sini, atau yang mau tahu atau nanti ada yang mau magang di BRIN. Iya, enak kalau nggak gitu. Sumpah, demi Allah gue nggak bohong.
enak-enak, fleksibel, kerja fleksibel gitu. Iya, terus juga di sini tuh apa ya, pemanasan kalian lah kalau sebelum mau masuk swasta. Ya pemerintahan sini tuh fleksibel. Tapi nanti jangan kaget kalau kita masuk ke swasta kayak gimana. Karena bakal dar-dar banget nih. Temen gitu. Oke ya, segitu dulu aja ya dari di Magang Talks kita bersama gue Salsa dan teman gue Riza. Dadah. Dadah. Sampai jumpa.